Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan Ngobrol Sehat bersama Profesor Delvi Trimunir. Sahabat sehat sekalian, pada episode kali ini kita akan membahas tentang eh, usia yang lanjut. Lebih tepatnya, bagaimana caranya kita mengoptimalkan kondisi fisik kita pada usia yang menjelang lanjut. Sudah hadir pakar kesehatan olahraga kita, Profesor Afriwardi. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nah, semua, ya, makasih. sehat-sehat ya, Af. Alhamdulillah sehat-sehat, Prof. Ya. Nah, baik. Ini banyak permintaan dari netizen ini mengusulkan selama ini penyakit aja. Nah, ini sekarang bagaimana pula kami yang tua-tua ini, kan pengen bugar juga Ya, orang tua ini. Umur boleh iya, tua, badan tetap bugar dan optimal lah kesehatan itu. ya, Nah, betul. bagaimana nih prosesnya? Apa yang terjadi ini, Prof. Afriwardi ya? Orang muda menjadi tua, apa yang terjadi di badan kita? Kemudian, apakah ini masih mungkin kita optimalkan lagi sehingga kebugaran itu masih bisa dipertahankan? Silakan, Prof. Ya, oke. Terima kasih, Prof. Del. Ya, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih ya ke beberapa kali kesempatan yang diberikan oleh Prof. Del untuk sharing keilmuan atau sesuai dengan pemahaman kami dalam rangka untuk melihat pada hari ini topiknya adalah berkaitan dengan lansia ya. Memang akhir-akhir ini kita dapat pungkiri ya bahwasanya jumlah daripada lansia itu semakin hari semakin banyak ya sesuai dengan kecenderungan angka harapan hidup itu alhamdulillah dengan pola-pola yang telah kesehatan ya pola-pola penatasanaan kesehatan yang lebih baik maka kemungkinan angka harapan hidup ini alhamdulillah makin naik. Kita tak bisa pungkiri bahwasanya masing-masing sel yang ada dalam tubuh kita ini memiliki umur tertentu ya. Di dalam sel kita ini akan terjadi proses di mana satu sel akan berakhir kehidupan kemudian akan digantikan oleh sel berikutnya sehingga terjadi replikasi yang berulang di dalam tubuh kita ini. Sehingga apa? Sehingga nanti lama kelamaan berdasarkan teori proses penuaan tersebut secara genetik memang sang pencipta itu kelihatannya memang memberikan jatah yang memang tidak bisa kita pungkiri dan itu sudah takdir dan sudah dimakamkan untuk masing-masing sel kita ya kita tidak bisa melihat sel-sel darah itu ada berumur 120 hari misalnya untuk tubuh kita atau mungkin ke makhluk-makhluk yang lebih halus lagi ya untuk virus ya mereka memiliki jangka hidup itu atau takdir hidup itu lebih sedikit dan juga ada beberapa makhluk hidup yang memang diberikan umur panjang oleh sang pencipta kita. Nah, sehingga kita melihat beberapa dari kehidupan tersebut ya kalau kita lihat ibaratkan daripada kehidupan matahari ya mulai dari terbit sampai dia nanti sepuncak-puncaknya terik matahari jam 12 siangnya dan kemudian nanti akan berakhir dengan azan maghribnya ya artinya pada saat matahari itu terbenam. Nah, itu tidak bisa kita pungkiri. Nah, karena itu tidak bisa kita pungkiri maka ada banyak beberapa pengetahuan-pengetahuan atau pemahaman terhadap proses menua ini ya dari beberapa pakar mengatakan kita itu bisa menghambat penuaan ya bisa kita memperlambat penuaan ya itu beberapa pemikiran-pemikiran yang dilontarkan terhadap kita maka mungkin pada hari ini berdasarkan teori yang tadi itu sebetulnya kita melihat yang terjadi itu apapun yang kita lakukan tersebut sebetulnya bukan untuk memperlambat atau malah menghentikan penuaan. Karena itu tidak bisa kita hentikan sama sekali. Dan kita tidak bisa juga memperlambat. Ya. Kenapa? Karena proses itu akan berjalan sesuai dengan fitrahnya sel-sel kita ini. Nah, sesuai dengan itu, maka apa yang kita lakukan ya? Kenapa? Karena kalau proses tidak bisa kita hambat dan akhirnya akan mendapatkan sesuatu atau berakhirnya kehidupan, tentu mau tidak mau kita berharap begini. Prinsip yang kita agung-agungkan di dalam kehidupan ini adalah kita berharap bahwasanya meninggal atau berakhirnya proses kehidupan itu tidak bisa kita pungkiri. Tetapi kita adalah berupaya untuk menjadikan selama kehidupan kita itu kita berada pada posisi
yang tetap bugar atau tetap fit, ya, tidak ada sakit, tidak ada kelemahan dan sebagainya. Nah, dan suatu saat nanti, kalau seandainya Allah menyebut kita atau ajal itu sampai ataupun ini sudah sampai batasnya, maka pada saat itu kita berharap tidak boleh 1 menit pun dari sisa kehidupan kita ini itu dibantu oleh orang lain. Nah, itu walaupun itu anak kita, ya karena Hmm. walaupun kita itu akan memberikan beban yang luar biasa juga pada anak-anak kita atau orang lain terhadap kebutuhan kita. Nah, maka dari itu kita berharap pada kali ini kita bagaimana upaya-upaya kita supaya kehidupan atau masa-masa hidup kita ini dalam menjalankan proses penuaan kita ini, maka kita berharap seperti yang kita harapkan tadi itu. Nah, demikian yang kita harapkan. Itu problemnya. Baik. Jadi usia boleh bertambah ya. Ya boleh bertambah ya. Proses degeneratif atau penuaan tidak bisa kita stop ya. Kita kita stop ya. Tapi bahwa kualitas ya, Ya, optimalitas ya, optimalisasi. apa 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 istilahnya? Optimalisasinya. Optimalitas ya. Ya, Ya. ya. Optimalisasinya ya. Optimalitas tubuh kita masih bisa kita pertahankan dengan bermacam-macam cara. Ya, ya Baik, bro. Prof. Sekarang apalah yang bisa kita lakukan? Baik itu yang sebelum mencapai lansia atau yang sudah lansia. Apa yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan kondisi tubuh kita? Silakan, Prof. Jadi begini, dalam upaya untuk khusus untuk meningkatkan kebugaran atau optimisasi dari fungsi-fungsi tubuh kita ini, tentu kita akan melakukan upaya-upaya dalam rangka untuk memberikan adaptasi terhadap tubuh ataupun fungsional tubuh kita, fungsi paru, fungsi jantung, kemudian fungsi pencernaan, kemudian fungsi muskuloskeletal kita, metabolisme kita, dan semua fungsi-fungsi tersebut harus kita berikan atau menyiapkan mereka semua fungsi itu dalam keadaan optimal. Bagaimana kita mengoptimalkan itu? Tentu adalah kita harus memberikan beberapa penyediaan-penyediaan, terutama adalah memberikan makanan yang cukup, kemudian menghindari terhadap hal-hal yang bersifat toksik terhadap fungsi-fungsi tadi, ya, dan juga memberikan kepada tubuh kita itu rangsangan-rangsangan yang memang proporsional dalam rangka untuk memberikan adaptasi tersebut. Nah, di prinsipnya begini, kalau seandainya satu fungsi tersebut atau fungsional tubuh kita atau sistem fungsional kita tersebut tidak diberikan rangsangan, maka apa yang dikenal dengan disuse, ya, disuse atrofi. Hmm. Kalau nafas kita tidak latih, maka nafas itu lama-lama juga akan mengalami penurunan fungsi. Di degradasi penurunan itu menjadi lebih cepat. Sehingga apa? Sehingga uh, kita belum sampai ajal misalnya itulah istilahnya kan. Tetapi fungsinya sudah menjadi sangat jelek. Sehingga apa? Sehingga pada saat-saat tersebut kita membutuhkan bantuan orang lain. Nah, itulah yang sebetulnya kita tidak inginkan. Nah, bagaimana cara yang paling baik itu tentu adalah memberikan latihan terhadap fungsi-fungsi tersebut, ya, terutama tentu adalah latihan terhadap fungsi-fungsi otot kita. Dan memang kita melihat dari beberapa penelitian-penelitian dari yang telah dilakukan dan evidence medicine-nya telah itu membuktikan, ya, sampai saat ini tidak ada satupun daripada artikel-artikel yang memberikan bertentangan pendapat lah gitu ya. Kalau kami lakukan latihan seperti ini kemudian tidak meningkatkan kebugaran, tidak ada yang kita dapatkan sampai saat ini. Dan semua itu mendukung bahwasanya latihan fisik yang diberikan sesuai dengan kaidahnya itu nanti itu betul-betul akan bermanfaat dalam rangka untuk meningkatkan kualitas, ya, kualitas dan fungsional daripada fungsi sistem tubuh kita tersebut. Nah, sehingga kita dapat pastikan bahwasanya salah satu, ya, sesuatu yang utama untuk meningkatkan kebugaran tersebut tentu adalah melihat atau melakukan latihan fisik, ya, sesuai dengan kaidahnya. Nah, mungkin barangkali mengenai kaidah itu nanti di lain ini kita akan bicarakan, Prof. Del. Barangkali Ya, mungkin waktunya agak 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 ini ya agak agak seret juga kita kalau seandainya kita membahas lebih jauh mengenai itu. Nah, ya. mungkin itu untuk sementara, Prof. Del, ya. Baik. Nah, itu kan upaya kita ya, asupan gizi, kemudian harus dilatih ya gitu. Bagaimana dengan faktor pikiran ini, Prof. Af?
Oh iya iya Ada iya. nggak pengaruh faktor pikiran kita kepada proses penuaan itu, Bro? Ya, jadi begini, salah satu daripada kan kita melihat bahwasanya kualitas hidup itu kan kalau kita kembali kepada definisi WHO, Bro, ya bahwasanya sehat itu tidak hanya sehat jasmani, sehat rohani dan juga ada hubungan sosial ya. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau kita mencakup keseluruhan daripada kehidupan kita itu, dosen kita saya mengatakan dulu begini, kalau kita lihat sehat itu jasmani dan rohani itu artinya 50-50 gitu ya. Kalau 50-50, kalau seandainya jasmani 100% sehatnya, sementara rohani tidak sehat, maka status kesehatan orang itu sangat-sangat anjlok sekali turunnya. Nah, jadi itu penting sekali. Jadi artinya kita mengatakan bahwa status pemikiran ya keadaan pemikiran seseorang itu sangat berpengaruh dan itu langsung ya kalau kita mengenal ada psikosomatis ya kelainan psikis menyebabkan gangguan soma kepada kita maka hal ini menjadikan kualitas hidup kita akan menjadi lebih jelek ya orangnya kalau seandainya pemikiran tidak bisa dia manajemen stresnya itu tidak terlalu baik maka kita melihat mereka itu kasak kusuk ya dan itu menjadikan kualitas ya kalau kembali ke kualitas kehidupan mereka itu akan selalu merasa kurang atau merasa tidak nyaman atau merasa sakit dan sebagainya. Nah, maka dari itu penting sekali untuk melakukan manajemen stres terhadap setiap fakta-fakta kehidupan itu datang ke kita. Tentu barangkali berkaitan dengan stres dan sebagainya, pendekatan-pendekatan religi terus sangat perlu dilakukan. Untuk apa? Untuk membantu seseorang tersebut manajemen stresnya, sehingga stres tersebut, ya kita enggak, saya yakin sekali tidak ada kita ini tidak yang enggak akan mengalami stres, bro. Semua akan mengalami stres. Ada saja. Ya, kadang-kadang sulit berganti, kadang-kadang berat, kadang-kadang ringan, dan kadang-kadang dan selalu berat juga ada. Nah, maka dari itu biasanya dengan kita mendapatkan atau melakukan manajemen stres yang cukup baik dan kita bisa mengembalikan itu kepada sesuai dengan religi kita masing-masing, insya Allah itu akan bermanfaat bagi kita semua. Ya, baik, Prof. Ini mengenai asupan gizi ya. Mungkin ini eh, perlu juga sedikit nih sahabat sehat kita ini bisa mempedomani ya jenis-jenis yang cocok lah bagi lansia lah sehingga bisa terjagalah kebugarannya. Seperti apa gizi yang cocok, Prof? Ya, sebetulnya untuk para lansia itu menggunakan atau mengkonsumsi gizi, tentu kan prinsip dasar daripada teman-teman gizi itu tidak akan lepas daripada gizi atau menu seimbang itu. Kalau seimbang itu artinya berapa yang masuk dan harus diganti sebanyak itu pula harus dikeluarkan. Atau berapa banyak dia mengeluarkan, maka dia harus mengganti juga sebanyak itu. Itu yang prinsip dasar ya yang kita harus pakai pada saat kita berhitung gizi. Nah, namun demikian kita juga harus melihat bahwasanya seseorang yang sudah mengalami lansia itu boleh dikatakan karena kita yakin tadi dan itu memang terjadi bahwa terjadi penurunan proses fungsional terutama saluran pencernaan maka memang memungkinkan atau memang akan terjadi beberapa gangguan dalam hal penyerapan ya dalam hal metabolisme akan terganggu. Nah, penggangguan tersebut maka diharapkan kita tersebut tentu hendaknya menyesuaikan dengan tingkat gangguan tersebut. Contoh aja ada gangguan mekanik. Ya. Pada lansia mungkin gigi sudah kurang ini. Ya, itu tidak bisa juga sudah kurang atau sakit gigi dan sebagainya. Nah, pada saat-saat mengalami seperti itu, nah, maka mungkin kita substansi ataupun bentuk fisik makanan yang kita cerna itu tentu harus menyesuaikan juga. Ya, ya jangan Hmm. nasi keras lah. Mungkin kalau kapan perlu kita agak nasinya agak dilembekkan ya. Kemudian nanti proteinnya dipastikan itu akan harus lebih dari kebutuhan normal biasa. Kenapa? Karena ada mungkin penyerapan tidak maksimal ya. Kemudian kita juga harus perhatikan kebutuhan kalorinya, kemudian zat-zat mikronutrien lainnya yang memang itu diperlukan oleh semua orang hidup ya semua orang hidup ya tidak hanya lansia. Sehingga kita mengatakan kekhususan pada makan pada lansia tentu adalah kita akan menarik ulur kepada bagaimana kondisi dan situasi pada lansia saat itu. Nah, jika sekiranya gangguan-gangguan mekanik itu bisa teratasi dengan baik,
ya boleh boleh saja kita memberikan makanan-makanan dengan komposisi yang mungkin padat seperti biasa boleh. Tetapi kita melihat juga adalah bagaimana nanti ke ketidakcocokan ya antara jenis makanan yang pada lansia dengan yang dengan makanan yang dia konsumsi sehari-harinya. Nah, kenapa? Karena sering juga pada lansia tersebut ada kecenderungan mereka itu lebih lebih apa namanya lebih bertahan terhadap jenis makanan-makanan yang tertentu dari masa mudanya itu aja gitu. Jadi dia monoton aja mendapatkan itu. Sehingga apa? Sehingga mungkin variasi daripada jenis makanan yang mereka dapatkan itu tidak sevariasi yang kita harapkan. Nah, kenapa? Karena kita berharap variasi makanan pada lansia itu perlu pertahankan. Supaya apa? Supaya tubuh dan sistem pencernaan tersebut bisa beradaptasi juga dengan ada perubahan-perubahan yang mungkin barangkali bagi lansia itu sudah menjadi gangguan ya. Masa dia makan dengan yang sumber-sumber yang merangsang sekali ya, nah, dia tidak kuat lagi untuk menahan itu. Maka itu perlu kita perhatikan. Jadi artinya kita kembali kepada kebutuhannya. Tentu yang paling baik tentu adalah sekarang sudah banyak sekarang teman-teman dari gizi ya atau spesialis gizi yang sudah ada. Dan tidak ada salahnya juga kita berkonsultasi supaya face dengan para teman-teman di gizi untuk dapat mendapatkan hasil yang optimal terhadap konsumsi yang mereka dapatkan bagi para lansia tersebut. Ya, itu. Iya, baik. Wah, terima kasih Prof ya. Sahabat sehat sekalian, khusus bagi para lansia ya. Ya, jangan lupa ya, asupan gizi yang sesuai tentu yang sehat. Ya, Kemudian badan kita harus dilatih mungkin dalam bentuk olahraga atau bentuk senam. ya. Kemudian jangan lupa ya, pikiran kita ya harus selalu berpikir positif lah, Prof ya, gitu kira-kira ya. Ya, betul, betul, betul. Nah, itu yang paling Dan, penting sebetulnya. ya, dan jangan lupa juga bagi yang pralansia atau yang masih muda, Ya, Anda akan sampai ke lansia nanti. Oleh sebab itu, mulai saja dengan asupan gizi yang sehat, dengan berlatih olahraga yang rutin, sehingga nanti ketika datang saatnya lansia, badan kita tetap bugar. Itu Prof ya? ya, ya. Ada satu yang mungkin yang Ya. perlu kita tekankan adalah kita berharap begini, kalau memang kita, ya insya Allah ya mudah-mudahan kita akan mendapatkan lansia semua, tapi dalam keadaan sehat gitu ya. Kenapa? Karena prinsip menabung dalam proses apa namanya dalam proses penyiapan lansia itu perlu diingatkan juga nih, Prof. Terutama mungkin pemirsa kita yang masih apa namanya pra lansia ya atau yang masih Ya. muda. Ya, karena kita berharap karena kebiasaan latihan fisik, kebiasaan pola makan yang baik, manajemen stres yang baik itu sebetulnya melatihnya itu sedini mungkin, Bro. Itu. Di Oke. jangan tunggu lansia dulu, nanti kalau udah lansia kita udah sabar aja, nah gitu itu. Dimulai dari umur-umur 30-an kita sudah Ya, bisa ya, untuk ya. memberani. Kenapa? Karena nanti pada saat latihan fisik untuk memfokuskan latihan fisik itu nanti kan perlu waktu juga. Kalau pada Iya. saat usia, kasihan kita juga nanti waktu ada lagi dan sudah otot sudah lemah dan semua menjadi agak sulit. Saya rasa itu tip Iya, yang iya benar. Iya, jadi ini para generasi muda ya ya harus dimulai ya, dengan ya olahraga. Tidak bisa tidak ya. Inilah yang akan bikin kita bugar dan nanti kalau sudah sampai di lansia, mudah-mudahan insya Allah nanti badannya tetap bugar. iya Itu amin ya Prof ya. ya saya bro Baik. Terima kasih Prof. Afri Wardi. ya sama-sama bro Anda ya. Semoga selamatlah bermanfaat untuk sahabat sehat kita sekalian. amin semua sehat bro ya Baik, sahabat sehat sekalian. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.